Saudara, tak hanya kasus perundungan siswa SMA bullying juga terjadi dengan korban siswa Taman Kanak-kanak Swasta Internasional di Serpong, Tangerang Selatan. Selain trauma, korban juga mengalami luka fisik. Kasus perundungan sudah dilaporkan keluarga korban ke polisi. Tim penyidik telah mengecek TKP dan akan memanggil terlapor untuk klarifikasi laporan. Polisi masih menunggu hasil pemeriksaan dokter terkait dengan kondisi korban. Benar bahwasanya pihak korban telah membuat laporan polisi ke Polres Tangerang Selatan. Untuk saat ini dari tim penyidik unit PPA Polres Tangerang Selatan sudah melakukan cek TKP, kemudian juga sudah merencanakan rendidik atau rencana penyelidikan untuk langkah-langkah selanjutnya. Sampai dengan saat ini kita masih menunggu hasil resmi dari pihak dokter untuk hasilnya ataupun visumnya. Keluarga korban masih menunggu jawaban dari sekolah soal laporan mereka. Perundungan diduga terjadi pada korban laki-laki yang berusia 4 tahun 11 bulan sudah terjadi sejak Juli 2023 hingga Januari 2024. Korban menderita trauma dan tak berani masuk sekolah serta mengalami luka fisik. Tahu orang tuanya ada di situ. Gimana? Semua diprotek. Itu setelah kita tanya kepada cucu saya, kamu kenapa saya dipukul nih? Nggak mau sekolah lah, saya takut sekolah. Kenapa? Akhirnya ibunya cerita ke gurunya, Miss Jill itu kan. Nah, kepala gurunya lagi Ibu Hilda. Juga coba mereka menanggapinya tidak ada tindak lanjutnya, nggak ada solusinya, begitu aja. Itu ternyata dia bilang bukan ditempeleng, cuma ditepak begitu aja. Nah itu sekali. Terus waktu pergi juga outdoor itu juga semuanya juga dipukul juga. Terus yang nggak lama lagi, nggak berapa lagi diinjak kelingking tangannya itu, diinjak sama anak itu juga. Ya anak ini kan juga anak TK kan, harusnya guru lah yang bertanggung jawab dong. Sekarang pihak kepala sekolah juga diam. Penyidikan kasus perundungan di SMA Binus School, Serpong, Tangerang Selatan terus bergulir. 8 siswa terduga perundung menjalani pemeriksaan didampingi para orang tua tak terkecuali artis Vincent Rompis. Tim penyidik unit PPA Satreskrim Polres Tangerang Selatan memeriksa putra artis Vincent Rompis selama 8 jam. Vincent mengaku berempati dan berjanji kooperatif dengan proses hukum yang tengah dijalani putranya. Ia berharap kasus ini bisa diselesaikan dengan jalan damai. Saya sangat berempati atas kejadian atau peristiwa yang terjadi saat ini, dan juga harapannya sih semoga tidak akan ada lagi peristiwa-peristiwa atau kejadian seperti ini di masa mendatang, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan terdekat, semuanya tidak ada lagi. Ya, kekeluargaan, yang penting kekeluargaan, semoga bisa menemukan titik cerah untuk berdamai dan berdiskusi. Dan juga ya semua bisa kembali normal lagi. Saat ini polisi masih mendalami peran dan motif terduga pelaku perundungan di SMA Binus School Serpong, Tangerang Selatan dan memeriksa 3 saksi baru. Selama 2 hari, polisi sudah memeriksa 11 saksi, namun belum menetapkan status tersangka. Terkait permintaan damai salah satu orang tua terduga perundung, polisi bilang masih menyelidiki kasus tersebut. Kalau dari kemarin 8 saksi, kemudian ditambah dengan hari ini 3, jadi ada 11 saksi. 11 saksi. Sudah berlangsung pemeriksaan yang hari ini bagaimana? Untuk kapannya kita masih menunggu informasi dari penyidik. Yang jelas sudah direncanakan hari ini. Vincent itu diperiksa atau cuma mendampingi? Pada dasarnya orang tua hanya mendampingi. Saat ini masih prosesnya masih berlangsung, masih juga dilakukan pemeriksaan yang mendalam oleh penyidik. Terkait untuk update selanjutnya akan diinformasikan kembali. Kasus perundungan yang diduga dilakukan anggota geng SMA mendapat perhatian dari berbagai lembaga.
Penanganan perkara ini harus ditangani cermat baik untuk pelaku perundungan maupun korban sekaligus memastikan tidak terulang lagi. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, hingga saat ini pemeriksaan kasus bullying di SMA Binus School belum menetapkan tersangka serta motif terjadinya perundungan. Terbaru, saudara, pihak keluarga dari salah satu pelaku perundungan menawarkan penyelesaian kasus secara damai. Lalu bagaimana sebenarnya meletakkan kasus bullying yang melibatkan anak-anak di bawah umur secara pidana? Kita bahas pada sore hari ini. Sudah bergabung bersama kami pakar hukum pidana Albert Aris dan juga psikolog forensik Reza Indragiri. Selamat sore Bapak-bapak, sehat selalu. Pidana umum Banilo. Demikian. Oke. Tapi mereka bisa dipidana, tetap bisa dipidana ketika dia melakukan terbukti melakukan misalnya satu perundungan seperti ini. Iya, jadi memang anak yang sudah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana. Akan tetapi sebagai informasi untuk seluruh masyarakat Indonesia, pendekatan yang ditawarkan oleh Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini adalah pendekatan keadilan restoratif. Artinya, dalam setiap tahap penyidikan, penuntutan, dan juga pemeriksaan di pengadilan itu memang wajib untuk diupayakan proses disebut dengan diversi. Diversi itu adalah pengalihan proses dari penyelesaian perkara itu di luar proses peradilan seperti umum ya, seperti biasa yang kita kenal dengan istilah out of court settlement, Banilo. Oke, baik. Saya ingin ke Bu Reza dulu. Bu Reza, kalau Anda sendiri melihat kasus ini selama saat ini bergulir kan disebut sebagai kasus perundungan. Tapi kalau analisa Anda melihat, mungkin sudah sering juga melihat melalui media begitu, apa yang terjadi dalam kacamata Anda? Setiap kali terjadi kasus kekerasan yang katakanlah dilakukan oleh siswa terhadap siswa lainnya, memang kita sudah akrab dengan istilah bullying, diterjemahkan sebagai perundungan. Tetapi sebenarnya kita harus membedakan antara bullying dengan ragging. Pembedanya adalah kalau dalam situasi bullying, satu anak atau satu siswa memang tidak menginginkan adanya perlakuan buruk dari siswa lainnya. Tapi siswa lainnya ini memaksakan melakukan intimidasi, melakukan pelecehan, penghina-hinaan, dan segala macam perilaku yang tak menyenangkan lainnya terhadap anak yang pertama. Sementara dalam kasus ragging, ada anak yang secara sengaja, secara sadar memutuskan misalnya untuk masuk ke dalam kelompok pertemanan yang ugal-ugalan. Anak ini tahu persis bahwa kalau dia akan masuk ke dalam kelompok pertemanan yang ugal-ugalan itu, dia akan melalui semacam tradisi atau ritual atau seremoni di mana dia akan diberikan perlakuan kekerasan. Dengan kata lain, berbeda dengan bullying, pada situasi ragging sesungguhnya pembeda antara pelaku dan korban sudah menjadi abu-abu. Oke. Dalam kasus ini Anda melihat apa? Apakah ini bullying atau ragging kalau menurut pandangan Anda? Saya pikir pihak kepolisian masih melakukan investigasi, tetapi yang sudah saya suarakan pada hari-hari belakangan ini, baik kepada pihak kepolisian maupun kepada KPAI dan juga kepada Kementerian Perlindungan Anak adalah tidak a priori, tidak serta-merta menyimpulkan ini sebagai bullying alias perundungan, tetapi membuka kemungkinan bahwa ini adalah ragging. Oke, tapi bagaimana kita saya ingin ke Mas Albert dulu. Ini kan ada dua nih, kemudian muncul ada kata bullying, ada kata ragging. Ini kemungkinan ya, masih kemungkinan karena masih tentu polisi harus bekerja keras untuk bisa mengidentifikasi yang mana ini. Tapi hukumnya akan bagaimana itu kalau Anda lihat? Baik, istilah ragging dan bullying itu sebenarnya bukan merupakan istilah suatu hukum atau istilah perbuatan yang diatur dalam KUHP sebagai hukum pidana umum maupun dalam Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai lex spesialisnya. Jadi dalam pasal 15A UU PA itu kan ada kekerasan yang didefinisikan sebagai setiap perbuatan yang mengakibatkan penderitaan fisik, psikis, atau ancaman untuk melakukan perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Nah, di dalam UU PA itu sendiri terdapat delik yang diatur dalam pasal 76C sampai pasal 80 yang mengatur larangan bagi mereka yang melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Nah, dalam hal ini saya perlu menyampaikan bahwa kekerasan tidak boleh ditoleransi dengan alasan apapun juga. Tetapi pendekatan yang dilakukan tetap harus dalam koridor keadilan restoratif. Artinya
kewajiban untuk diversi itu adalah sesuatu yang bersifat imperatif, Mbak. Karena buat anak yang berhadapan dengan hukum atau anak yang berkonflik dengan hukum, maka sanksi pidana penjara itu bukanlah primadona. Terlepas saya bisa merasakan, saya juga punya anak kecil, Mbak Nilu, tentu, hal-hal seperti itu bisa menimbulkan perasaan yang tidak nyaman, yang tidak bisa menerima keadaan perlakuan anak kita perlakukan dengan demikian. Akan Oke. tetapi paradigma yang perlu ditekankan adalah bukan lagi lex talionis sebagai hukum pembalasan, tetapi bagaimana pemulihan juga khususnya kepada korban, Mbak Nilu. Oke, jadi artinya mau itu ada istilah bullying ataupun ragging ketika terjadi kekerasan sama-sama bisa dipidana begitu ya, Pak Albert ya? Ya, dapat dipidana, tetapi sanksi pidana penjara itu bukan lagi primadona. Oke. Karena konteks kekerasan terhadap anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu harus diselesaikan secara diversi dulu gitu. Jadi ditawarkan semacam untuk penyelesaian di luar peradilan dulu. Di setiap tingkatan dan itu wajib perintah undang-undang, Mbak Nilu. Oke, baik. Pak Reza, kalau Anda sendiri menilai bagaimana ini sebaiknya kemudian kalau kita lihat ya tadi ada kalau Pak Albert menyebutkan sebenarnya mungkin pendekatannya akan berbeda karena mereka ini melibatkan anak-anak supaya tidak menimbulkan trauma baru. Bagaimana ini harusnya polisi di situ mengambil sikap yang terbaik untuk menangani kasus ini? Pertama, kalau memang ini merupakan kasus bullying, sebagaimana tadi disampaikan oleh Bang Albert, maka memang relevan dengan pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak. Tapi kalau ini merupakan ragging, maka saya melihat kemungkinan ada dua peraturan perundang-undangan yang bisa diterapkan. Pertama, sekali lagi terhadap anak atau siswa yang melakukan kekerasan, bisa dikenakan pasal 76C. Tetapi terhadap anak atau siswa yang sengaja masuk ke dalam kelompok tertentu, dan dia sudah tahu bahwa kelompok ini sudah terbiasa melakukan tindak pidana berupa kekerasan misalnya, kepada yang bersangkutan sepatutnya bisa dikenakan pasal 169 ayat 2 KUHP. Nah, persoalannya adalah kita di Indonesia ini seolah harus memilih mutlak. Apakah kita akan menempuh jalan litigasi yang mungkin saja berlanjut dengan pemenjaraan sekiranya pelaku divonis bersalah, ataukah kita harus memilih pendekatan diversi? Bagi saya, dengan menerapkan sejumlah best practices di sekian banyak negara, sesungguhnya pendekatan litigasi, katakanlah demikian, dan diversi bisa dikombinasikan. Misalnya, penghukumannya adalah dari pagi sampai sore hari, anak menjalani diversi. Artinya perlakuan-perlakuan yang arahnya rehabilitasi, yang tujuannya adalah reintegrasi. Berarti anak meninggalkan selnya, keluar dari LPKA-nya, kembali ke tengah masyarakat, dan mungkin menjalani kegiatan sehari-hari sebagaimana sebelumnya dengan cara terpandu. Tapi ketika sore datang sampai pagi keesokan harinya, anak atau siswa diharuskan untuk kembali ke dalam LPKA. Dikembalikan ke tempat yang orang menyebutnya sebagai lapas anak. Nah, pendekatan yang kombinasi semacam itu menurut saya akan mengirim pesan yang lebih komprehensif kepada anak dan juga kepada keluarga. Bahwa terhadap tindakannya yang katakanlah sangat agresif, sangat brutal, tetap dikenakan sanksi-sanksi yang memunculkan perasaan tidak menyenangkan hingga derajat manusiawi tertentu, tapi pada saat yang sama kepada anak juga akan terkirim pesan yang edukatif. Inilah kesempatan bagi kamu untuk memperbaiki keadaan, untuk memulihkan relasi atau hubungan pertemanan dengan teman-teman. Demikian. Pak Albert, bagaimana Anda melihat itu memungkinkan seperti yang disampaikan Pak Reza tadi? Ya, saya perlu menanggapi sedikit tadi ya tentang pasal 169 KUHP ya. Setahu saya itu adalah perbuatan delik turut serta dalam suatu perkumpulan yang bersifat melawan hukum. Dan dalam konteks Undang-Undang SPA itu tentu menjadi padanannya memang tidak ada, tetapi saya meyakini seluruh perbuatan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan SPPA itu merupakan lex specialis. Karena ini dalam konteks anak berhadapan dengan hukum. Tetapi sekali lagi ya, untuk isu pertama seperti itu ya. Untuk isu yang kedua saya setuju karena dalam konteks diversi nih ya, diversi itu adalah untuk menghindarkan perampasan kemerdekaan dari anak, mendorong masyarakat bahkan khususnya sekolah untuk berpartisipasi serta menanamkan rasa tanggung jawab buat anak. Hal-hal seperti ini saya pikir karena perintah undang-undang merupakan wajib untuk didiversi di setiap tingkatan, mari kita dorong bersama-sama. Media juga ambil turut serta untuk bisa meyakinkan bahwa aparat penegak hukum itu harus bertindak secara bijak, cermat, dan juga memperhatikan ketentuan yang bersifat khusus dalam hal ini, Mbak Nilu. Oke, Pak Reza, terakhir, kalau menurut Anda dengan misalnya cara yang Anda sebutkan tadi, itu bisa menimbulkan efek jera. Karena kan kita tidak ingin juga anak-anak berani karena mungkin merasa ringan, terus kemudian akhirnya anak-anak lain terbiasa dan berani melakukan hal serupa. Kita selama ini bahkan mungkin juga otoritas penegakan hukum acap memandang bahwa berat ringannya hukuman merupakan kunci bagi munculnya efek jera.
Tetapi hitung-hitungan di atas kertas, kalau berdasarkan studi, maka sesungguhnya kekapokan seseorang, jerahnya orang, atau bahkan orang-orang lain memutuskan untuk tidak meniru perbuatan pidana serupa, tidak ditentukan oleh berat ringannya hukuman. Oke. Melainkan ditentukan oleh dua hal lainnya, yaitu kecepatan dan keajegan dalam penegakan hukum. Oke. Kalau hal ini bisa terrealisasi, maka disitulah sesungguhnya kunci efek jerah, baik secara langsung, agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya, maupun efek jerah tidak langsung, agar orang-orang lain tidak meniru perbuatan serupa. Itu yang kita harapkan. Terima kasih Bung Reza Indragiri, psikolog forensik, dan juga Bung Albert Aris, ahli hukum pidana, sudah berbagi pandangan di Kompas Petang. Sehat selalu Bapak-Bapak.